saya PT Kusnya Senaga dengan NIM 68-2021-41. Saya berasal dari kelas Bahasa Indonesia D. Pada hari ini saya akan menyampaikan presentasi tentang materi presentasi ilmiah yang nanti kita akan membahas pengertian presentasi, tujuan presentasi, cara membuat PowerPoint, dan cara melakukan presentasi yang baik dan benar. Oke, kita akan masuk ke yang pertama. Nah, yang pertama, apa sih presentasi itu? Jadi presentasi itu adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang. Presentasi itu seperti proses menyampaikan ide atau pendapat atau hasil pekerjaan kita kepada orang lain. Contohnya seperti saya saat ini sedang berpresentasi untuk menyampaikan materi untuk nilai TAS. Nah, atau bisa juga ketika di perusahaan itu pasti para anggotanya itu akan melakukan presentasi rutin, biasanya untuk membagikan ide-ide atau pendapat-pendapat mereka, dan kedua biasanya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka gitu. Nah, selanjutnya tujuan dari presentasi yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi. Nah, kenapa menyampaikan informasi? Jadi ketika kita mempresentasikan sesuatu, pasti kita akan menyampaikan informasi yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Misalnya saat saya presentasi ini, saya akan menyampaikan informasi tentang bagaimana cara berpresentasi yang baik dan benar, seperti itu. Jadi presentasi bertujuan untuk menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua, menyampaikan ide dan pendapat. Seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa tujuan presentasi itu adalah menyampaikan ide-ide, gagasan-gagasan kita dan pendapat kita kepada orang lain. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana caranya untuk membuat PowerPoint. Nah, PowerPoint ini adalah seperti lembar kerja yang digunakan untuk kita dalam mempresentasikan sesuatu. Jadi ketika kita berpresentasi, kita pasti membutuhkan PowerPoint biasanya untuk menampilkan gagasan-gagasan kita seperti yang saya lakukan saat ini. Nah, bagaimana sih cara untuk membuatnya? Kayak yang pertama adalah kita harus menggunakan template atau background PowerPoint yang menarik. Nah, maksudnya ini kita harus membuat background atau template seperti yang di belakang ini yang menarik gitu, maksudnya yang enak dilihat gitu. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita membuat PowerPoint yang istilahnya polosan, hanya mungkin warna putih saja atau gimana, itu akan membuat audiensnya itu pasti bosan kan. Jadi kita harus membuat presentasi kita menjadi menarik. Nah, salah satunya adalah dengan cara menggunakan template atau background yang menarik. Tuh. Yang kedua, tulisan dan backgroundnya harus sesuai. Maksudnya sesuai ini adalah jadi tulisannya dan backgroundnya harus sinkron warnanya. Maksudnya ketika mungkin bisa aja jangan backgroundnya warna hitam, tulisannya warna hitam, itu kan tidak kelihatan. Jadi harus menggunakan warna-warna yang sinkron. Jadi baik tulisan atau backgroundnya kelihatan. Kemudian yang ketiga itu adalah kita menulis poin-poinnya saja. Nah, maksudnya menulis poin-poinnya saja ini gimana? Jadi saat kita melakukan presentasi di PowerPoint itu kita hanya menyampaikan istilahnya kayak poin-poinnya saja, seperti yang saya lakukan ini. Saya menampilkan poin-poinnya saja dan sisanya kita yang menjelaskan. Nah, kalau misalnya kita membuat PowerPoint disertai dengan penjelasan-penjelasan yang panjang, itu ya maksudnya sama saja tidak ada gunanya kita menjelaskan, karena memang sudah tertulis di PowerPoint-nya. Jadi PowerPoint itu lebih baik ditulis poin-poinnya saja atau dengan penjelasan secara garis besar. Oke. Yang keempat adalah pilih font yang bisa terbaca. Nah, maksudnya di sini adalah font itu jenis tulisannya. Nah, jadi jenis tulisan yang harus kita pakai di PowerPoint adalah jenis tulisan yang bisa terbaca baik oleh kita yang melakukan presentasi maupun oleh audiens yang mendengarkan presentasi kita. Jadi font ini bisa terbaca dengan baik dan bisa terlihat gitu. Nah, yang terakhir juga ada hubungannya, perhatikan ukuran font tulisan. Jadi ukurannya itu ya jangan terlalu kecil tapi jangan terlalu besar juga. Intinya bisa terlihat oleh audiensnya maupun oleh kitanya juga. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan cara melakukan presentasi yang baik dan benar. Nah, bagaimana sih cara untuk melakukan presentasi yang baik dan benar itu? Yang pertama, kita harus percaya diri dan rileks. Ini sangat
dibutuhkan ya, maksudnya untuk kita melakukan presentasi kita harus percaya diri, karena kalau nggak percaya diri itu kita tidak bisa menyampaikan presentasi dengan baik. Dan kita juga harus relax, jangan tegang gitu, maksudnya jangan terlalu kaku gitu, karena nanti presentasinya itu tidak terlihat asik atau menarik, dan kita juga biasanya akan lupa materi-materi apa yang akan nanti kita sampaikan. Jadi dalam melakukan presentasi kita harus percaya diri dan relax. Nah, yang kedua, kita harus memperhatikan penggunaan kata-kata. Nah, kenapa sih ini penting? Jadi saat kita melakukan presentasi itu kan resmi, maksudnya secara resmi, tidak seperti kita berbicara kepada teman kita sebaya gitu. Nah, jadi dalam melakukan presentasi ini kita harus menggunakan kata-kata yang baik, maksudnya kata-kata yang baku, jangan kata-kata yang tidak baku, atau kata-kata yang sesuai dengan EYD, ejaan bahasa Indonesia yang benar gitu, sehingga kita bisa melakukan presentasi dengan baik. Nah, yang ketiga adalah pengucapan katanya harus dengan lafal yang jelas. Nah, lafal ini apa sih? Lafal itu adalah gaya pembicaranya, maksudnya saat kita menjelaskan sesuatu seperti ini kita harus jelas mengatakannya, maksudnya audiens bisa menangkap kata-kata atau ucapan yang kita keluarkan itu dengan baik. Jadi harus menggunakan lafal yang jelas. Oke. Yang keempat adalah jangan terlalu terburu-buru. Nah, dalam kita menyampaikan sesuatu, dalam kita mempresentasikan sesuatu, kita jangan terburu-buru. Maksudnya terburu-buru di sini adalah kita ngomongnya berbicaranya itu cepet-cepetan gitu. Mungkin karena kita gugup atau kita ingin cepet-cepet selesai presentasi. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kita harus mempresentasikan dengan perlahan-lahan, maksudnya tidak terlalu lambat juga, jadi normal gitu. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat gitu. Kemudian selanjutnya, jangan bertele-tele dalam menyampaikan materi. Nah, maksudnya bertele-tele di sini adalah ketika kita mempresentasikan sesuatu itu jangan terlalu bertele-tele. Maksudnya bertele-tele itu ketika kita sudah menyampaikan yang ini, tapi kita ulang lagi menyampaikan yang ini, ulang lagi gitu. Nah, itu akan membuat audiensnya bosan mendengar ya biasanya. Jadi usahakan kita menyampaikan sesuatu itu dengan singkat, jelas, tapi maknanya itu masuk gitu. Selanjutnya, yang keenam adalah kuasai materi yang akan dipresentasikan. Nah, ketika kita akan menyampaikan presentasi, kita harus menguasai materinya. Nah, kalau misalnya kita nggak menguasai materi presentasinya, kita nanti yang akan bingung sendiri. Mungkin kita akan terlalu sering melihat ke PowerPoint atau bagaimana, atau melihat catatan kecil gitu. Jadi dalam melakukan presentasi kita harus siap dulu, kita harus menguasai materi yang akan kita presentasikan. Kemudian yang ketujuh, lakukan kontak mata dengan audiens. Audiens maksudnya nih yang mendengarkan. Jadi ketika kita presentasi, kita yang berada di depan, kita harus melakukan kontak mata dengan mereka, maksudnya jangan melihat ke arah sini gitu. Jadi kita harus melihat kontak mata dengan audiens gitu. Nah, kalau misalnya kita melakukan presentasi online seperti ini, seperti yang saya lakukan, usahakan untuk melihat kameranya gitu. Kecuali mungkin saat kita ingin menggeser slide presentasinya, itu ya nggak apa-apa sesekali. Cuma saat kita sedang menjelaskan seperti ini, kita harus melihat ke arah kamera gitu. Nah, yang terakhir adalah untuk memperhatikan penampilan. Nah, maksudnya memperhatikan penampilan di sini adalah saat kita mempresentasikan sesuatu, mulai dari rambut mungkin bisa rambutnya harus rapi, kemudian pakaian gitu. Pakaiannya juga harus yang rapi dan layak gitu, layak untuk presentasi. Selain itu, kalau misalnya kita presentasi langsung, kita harus memiliki sikap yang baik ketika berdiri atau ketika sedang menjelaskan. Itu kita harus memiliki sikap yang baik tuh. Oke, terima kasih. Sekian presentasi ilmiah dari saya. Bila ada kesalahan selama saya mempresentasikan materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih dan Tuhan berkati.